Di bawah jurang, tentakel hitam masih menari dengan panik, mencoba menghancurkan segalanya dan bergegas keluar. Baik leluhur pedang dan mayat patung batu mendesak energi pedang yang tak terbatas, dan cahaya pedang yang luas berubah menjadi kekuatan tak berujung untuk menekan mereka. Rune muncul satu demi satu dan mulai diperbaiki. Pada saat ini, pada token rahasia, ada sinar cahaya, dan pada saat yang sama, di palu perbaikan langit, ada juga rune yang mengerikan, yang sebenarnya sesuai dengan pola formasi di jurang pedang yang terkubur, dan itu beresonansi. Antara langit dan bumi, ada gelombang cahaya yang bertahan, megah ke langit. Ini adalah kekuatan Taiyin Liuli Supreme Huadao, menekan, mengisi kembali segel, dan memperkuat formasi. Di antara peti mati perunggu, semua orang bijak yang agung menjadi tenang, melihat segala sesuatu yang sangat indah, dan merasakan kekuatan langit yang diubah oleh gelasir bulan tertinggi, yang mengandung hukum tertinggi. Itu membuat mereka mengembara dan bersenang-senang di dalamnya. Meskipun mereka adalah yang mulia, keberadaan tertinggi di mata mereka juga merupakan jalan tertinggi yang mereka kejar. Setiap Supreme telah keluar dari jalurnya sendiri, memiliki kontrol yang unik, dan dunia tidak terbatas. Orang-orang terhormat yang tak terhitung jumlahnya sedang menjelajahi dan mencari, tetapi jalan evolusi ini terlalu sulit, dan para praktisi yang jatuh di jalan tidak memiliki perhitungan, dan mereka penuh tulang. Itu adalah jalan berduri yang dibangun oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Dharma tertinggi tidak dapat diajarkan. Setiap dari mereka memiliki dharma yang unik, yang tidak dapat dengan mudah disebarkan. Tetapi pada saat ini, dharma tertinggi Taiyin Liuli sedang berubah menjadi Tao. Proses ini terlalu jelas, sehingga mereka semua merasakannya secara pribadi, karena mereka semua terintegrasi ke dalam peti mati perunggu dan digabungkan dengan surga. Jika mereka diberi waktu, dalam waktu dekat, meskipun mereka tidak mengatakan bahwa mereka akan mencapai yang tertinggi, tetapi bumi bahkan langit memiliki harapan, karena aura Taiyin Liuli Supreme Huadao terlalu kuat, dan mereka merasakannya sedikit. Tapi sekarang, mereka akan duduk di sini, itu terlalu menyedihkan. Bagaimana mereka mau? Saat melihat semut, ada juga naga yang menatapmu. Suge Rulong dan yang lainnya juga memikirkan kalimat ini saat ini. Sedihnya, mereka datang ke sini untuk merebut barang-barang dari Qin Chen. Mereka memang melihat jalan menuju masa depan dan kemungkinan tak terbatas, tapi mereka jatuh di sini karena ini. Itu sangat sunyi. Mereka mencoba melawan, tetapi mereka sangat lemah, duduk bersila di peti mati perunggu, berubah menjadi mata pertempuran, menekan segalanya. Guru, ucap Yukiansu menatap langit. Guntur yang mengejutkan meledak, sosok Taiyin Liuli Supreme menjadi redup, dan dia benar-benar ingin bergabung ke jalan surgawi. Pada saat itu, dia akan benar-benar menghilang, bahkan jejak kehendak tidak bisa ditinggalkan. Itu setara dengan menyumbangkan diri sendiri ke jalan surga, dan secara alami tidak mungkin memiliki diri sendiri. Taiyin Liuli Supreme menatap Yukiansu sambil tersenyum. Dia meninggalkan warisan di istana Guanghan. Itu sangat sulit. Tidak ada yang bisa mengerti selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, dalam kehidupan ini, seseorang akhirnya mendapatkan warisannya dan dia dianggap sebagai penerus. Faktanya, kesadarannya selalu berada dalam warisan Yukiansu. Sebenarnya, dia telah memperhatikan murid ini, tetapi dia tidak pernah menemukan waktu ketika dia membutuhkannya untuk bertindak. Hingga saat ini, dia akhirnya muncul, yang tidak hanya menyelesaikan masalah Yukiansu, tetapi juga mencegah bencana di langit. Dia juga sangat senang, meskipun murid dari generasi kedua ini hanya master kultivasi saat ini, mengikuti orang itu, dia sangat yakin bahwa dia akan melampaui dia di masa depan dan memberikan masa depan kepada Yukiansu dan Qin Chen. Taiyin Liuli Supreme menganggukkan kepalanya dan berkata, di masa depan, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Setelah jalan kehendakku diubah menjadi Tao, aku akan kembali ke langit dan bumi. Mulai sekarang, kamu memiliki warisanku, dan kekuatan ibu air langit dan bumi juga sangat penting. Hanya setelah kamu menerobos alam penghormatan ia dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Di masa lalu, guru melakukan beberapa kesalahan. Dapat dikatakan bahwa pecahnya kekuatan gelap juga terkait dengan beberapa master top kami di surga, karena kami ingin selangkah lebih dekat di jalan evolusi.
Agar benar-benar terlepas, kami membuat beberapa kesalahan. Tentu saja, setelah kejadian itu, kami menebusnya. Sebagai seorang guru, kami kalah karenanya. Benar atau salah, semuanya tidak penting lagi. Kerusakan yang saya sebabkan ke surga di masa lalu akan dikompensasi dengan menjadi guru dalam kehidupan ini. Ucap Taiyin Liuli Zizun dan melanjutkan, sebagai seorang guru, aku akan pergi sekarang, jadi aku akan memberimu satu bantuan terakhir. Langit bergetar, dan kekuatan bulan mengalir turun dan mengalir ke tubuh Yukiansu. Yukiansu mendengus pahit, dan meraung, kekuatan tertinggi yang menakutkan bergabung ke dalam tubuhnya bersama dengan aura surgawi. Tubuhnya, aura menakutkan bangkit, seolah-olah suatu kekuatan telah pulih. Awalnya, Yukiansu hanyalah seorang mendiang guru suci, dekat dengan guru suci puncak, tetapi pada saat ini, aura di tubuhnya, dengan ledakan, melangkah ke ranah guru suci puncak dalam satu gerakan. Selain itu, jejak aura mulia muncul dari tubuhnya. Di masa depan, kamu harus menempuh jalanmu sendiri. Aku yakin dengan bakatmu, tidak akan sulit bagimu untuk sukses di masa depan. Kata Taiyin Liuli Supreme. Setelah Yukiansu jatuh, temperamennya menjadi lebih sakral dan transenden. Dia menatap glasir bulan tertinggi dengan air mata berlinang, dan dengan sungguh-sungguh berkata, murid akan melakukannya. Oke, sangat bagus, saya harap kamu bisa menebus semua yang kamu lakukan untuk guru. Ucap Taiyin Liuli Supreme, dia tidak punya banyak waktu lagi, dan dia akan segera kembali ke jalan surga dan menjadi bagian darinya. Liuli, kenapa kamu harus begitu menderita? Dalam pertempuran itu, Anda telah membersihkan segala sesuatu tentang diri Anda. Ucap leluhur pedang menghela nafas. Ini adalah hidupku dan jalanku. Anda telah berada di sini selama ratusan juta tahun, bukankah itu juga untuk dunia ini? Ucap Taiyin Liuli Supreme berkata, seluruh tubuhnya berubah menjadi miliaran cahaya, benar-benar terintegrasi secara menyeluruh dengan jalan surga. Antara langit dan bumi, aura keberuntungan naik, langit melonjak, berubah menjadi rune tak berujung dan jatuh. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan, dan terintegrasi ke semua orang yang hadir. Di bawah kekuatan ini, Ji Wuxu dan King Qiuzi semuanya bersinar, menggedor, dan kekuatan tubuh suci melonjak, dan ada dorongan untuk menerobos alam orang bijak, karena mereka semua merasakan jalan tertinggi dan hukum tertinggi dari glasir bulan Taiyin, yang cukup untuk membuat mereka menerobos. Jiruyue juga menggerakkan pelangi di sekujur tubuhnya, dan ingin melangkah ke puncak seperti seorang guru suci. Teman lamaku, baiklah, kata leluhur pedang, pada akhirnya, semua pelangi menghilang, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, memenjarakan dunia dan mengembalikannya ke ketenangan. Di luar jurang penguburan pedang, banyak orang ketakutan. Mereka semua merasakan pergerakan langit dan bumi yang tidak normal, dan bahkan merasakan kehancuran. Pada saat ini, semua kekuatan menghilang, dan Raja Iblis Liger yang ketakutan dan yang lainnya yang awalnya ditekan tergeletak di tanah, mengangkat kepala dengan ngeri dan berdiri dengan gemetar. Mereka semua merasa bahwa kekuatan yang menakutkan menghilang, dan dunia tampak sunyi kembali. Di jurang tak berujung, kabut hitam masih melonjak, memancarkan kekuatan infiltrasi, dan hati mereka masih ketakutan. Selain itu, mereka tahu betul bahwa leluhur dari keluarga Suge dan keluarga Kingsu, mereka adalah leluhur dari kekuatan teratas di alam surga selatan. Jika mereka jatuh di sini, seluruh alam surga selatan akan menjadi sensasi dan perubahan. Tetapi beberapa orang matanya berbinar, karena jika Suge Rulong dan Kingsu Guhua benar-benar jatuh di sini, ini akan menjadi peluang besar bagi mereka, yang merupakan kekuatan teratas dari alam surga selatan. Satu-satunya masalah adalah bahwa penguasa Istana Dewa Bintang, Tian Gong, dan Daewo Sensan juga telah masuk. Mata semua orang membelalak, menatap kedalaman jurang penguburan pedang, ingin melihat petunjuknya. Di jurang yang gelap, kabut hitam tetap ada, dan ada cahaya yang samar-samar menyala, yang diresapi dengan kekuatan tertinggi, tetapi dengan ancaman yang mematikan. Ayo pergi, ucap Raja Iblis Liger dan yang lainnya panik, berbalik dan pergi, tidak mau tinggal di sini. Dalam sensasi mengerikan sebelumnya, mereka merasakan kekuatan dan mendapat inspirasi. Setelah kembali tenang pada saat ini, mereka semua sepertinya telah menerima semacam sublimasi,
yang cukup untuk meningkatkan alam mereka. Adapun saat ini, mereka tidak berani terus berjalan, bahkan Yang Mulia telah jatuh di sini. Jika mereka terus maju, mereka pasti akan jatuh di sini. Bagaimana dengan pemuda bernama Qin Chen? Dialah yang dikejar oleh Yang Mulia ras iblis. Mungkinkah dia yang membawa semua ini? Mereka semua tahu bahwa jatuhnya beberapa master hebat tidak dapat dipisahkan dari Qin Chen itu, karena jika bukan karena dia, beberapa master hebat tidak akan pernah mengejar dan memasuki jurang pedang yang terkubur, dan mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Semua orang ingin tahu jawabannya dan ingin tahu apa yang terjadi di jurang ini, tetapi mereka tidak dapat menangkap apapun, tidak melihat apapun, dan tidak ada yang berani memasukinya. Dalam sekejap, banyak orang pergi, ingin meninggalkan makam pedang, tidak ingin tinggal di sini. Karena mereka semua tahu bahwa alam surga selatan akan segera berubah, dan di masa depan akan ada badai berdarah. Mereka perlu bersiap lebih awal, dan semua orang akan terlibat dalam badai berdarah ini. Selain itu, beberapa hal yang terjadi di sini terlalu mengerikan dan harus diteruskan secepatnya. Pada saat ini, di dasar jurang penguburan pedang, perintah rahasia surgawi dan palu perbaikan langit bersinar menyilaukan, menutupi Qin Chen, menyinari tubuh Qin Chen, jejak darah hitam melonjak, ini adalah darah Raja Kegelapan. Itu mengikis tubuh Qin Chen. Semuanya kembali tenang, tapi Qin Chen masih kesakitan. Dia meraung, dia rusak parah, berlumuran darah, terlalu sengsara, dan bekas halus di tubuhnya seperti jaring laba-laba. Sao Chen, ucap Yukiansu dan Jiruyu bergegas, tetapi tidak bisa mendekat. Mereka terhalang oleh cahaya dari palu perbaikan langit dan perintah rahasia surgawi. Pada saat ini, Qin Chen berlumuran darah, darah dan daging, dan tulangnya hancur, seperti orang cacat, tubuhnya hampir musnah. Udara dingin yang mengerikan melonjak dalam dirinya, dan itu adalah kekuatan Raja Kegelapan yang mengikis dagingnya. Hal ini menyebabkan cedera Qin Chen tidak membaik, dan daging serta darahnya menjadi busuk. Jika bukan karena kekuatan mengerikan yang melonjak di tubuh Qin Chen untuk mencegah kekuatan ini menyerang, dia pasti sudah berubah menjadi kehampaan dan menghilang dalam asap. Namun, palu perbaikan langit dan perintah rahasia surgawi hanya bisa melindunginya dari kematian. Dalam tubuh Qin Chen, ada gelombang guntur dan kekuatan totem yang samar, tetapi mereka tidak dapat memperbaiki tubuh fisiknya, dan hanya dapat menahan erosi pertumpahan darah Raja Kegelapan dengan sengit. Yukiansu dan Jiruyu menangis karena penampilan Qin Chen sangat menyedihkan, yang membuat mereka merasa tertekan. Qing Qiuzi, Ji Wuxu, Su Xiaoxiao, dan Xiaoyi dan Xiaohuo semuanya gugup dan tidak bisa dijelaskan, mengkhawatirkan Qin Chen. Master, Anda cepat menyelamatkan Qin Chen. Kata jiwa Master Pedang Abadi tidak mati. Dia bukan orang yang terhormat, jadi dia tidak bisa memasuki peti mati perunggu untuk menekannya. Dia masih hidup dan memohon kepada leluhur pedang. Ya, leluhur pedang senior, tolong selamatkan Qin Chen. Ucap Yukiansu dan yang lainnya dengan penuh semangat berkata, karena sekarang, hanya orang kuat seperti leluhur pedang yang mengetahui perubahan Qin Chen dan dapat menyelamatkan satu sama lain. Ini adalah invasi darah dari Raja Kegelapan. Ucap leluhur pedang menatap Qin Chen, dia terkejut, sebagai orang yang kuat, dia bisa melihat banyak hal. Bocah ini terlalu gila. Untuk melawan Raja Kegelapan, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan lawan dan menelan kekuatan lawan. Sekarang kekuatan ini telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya, tetapi dia mungkin tidak tahu bahwa darah Raja Kegelapan tidak sama seperti ras surgawi, berintegrasi ke dalam diri sendiri mencari jalan buntu. Ucap mayat patung batu itu juga berkata dengan murung. Pada krisis sebelumnya, Qin Chen mendesak pohon iblis 10.000 dunia dan menyerap darah tak berujung dari Raja Kegelapan untuk saling menolak. Sekarang, meski Raja Kegelapan telah disegel kembali, darahnya telah terintegrasi. Di tubuh Qin Chen, itu merusak tubuhnya dan segalanya. Jika bukan karena kekuatan garis keturunan dan kekuatan totem Qin Chen yang unik untuk melawan, ditambah dengan harta karun yang berat seperti palu perbaikan langit di tubuhnya, dia akan hancur berkeping-keping dan musnah pada saat ini. Terlalu sulit, darah keluarga kerajaan yang gelap bahkan tidak bisa dihapus olehku, karena darahnya sudah menyatu dengan tubuhnya.
Begitu saya campur tangan secara paksa, itu setara dengan melenyapkannya. Ucap leluhur pedang dan mayat patung batu membuka mulut mereka, membuat Yukiansu dan yang lainnya semakin putus asa. Pada saat ini, Qin Chen sangat kesakitan, tubuhnya terbakar, tubuhnya menjadi berlumpur karena tekanan sebelumnya, dan bahkan jiwanya terbakar. Penampilan ini terlalu menyedihkan. Leluhur pedang senior, apakah tidak ada cara lain? Ucap Ji Wuxu berkata dengan penuh semangat, dia tidak percaya Qin Chen akan mati di sini, tapi ini adalah saudara baiknya, bagaimana dia bisa mati di sini? Mereka baru saja bertemu. Yah, kamu berasal dari klan itu. Kata leluhur pedang menatap Ji Wuxu, menghela nafas dan berkata, jika ada cara, saya ingin melakukannya juga, tetapi terlalu sulit. Apa yang dikatakan oleh leluhur pedang membuat orang putus asa. Tidak, mungkin ada cara lain. Tiba-tiba, mayat patung batu itu berkata dengan samar, dan cahaya di matanya mekar. Semua orang menoleh. 6 jalur pedang reinkarnasi dari paviliun pedang surgawi memungkinkan dia untuk membentuk kembali tubuhnya, kata mayat patung batu itu. 6 jalur pedang reinkarnasi. Apa itu? Ucap semua orang terkejut, bahkan Master Pedang Abadi mengerutkan kening, karena dia belum pernah mendengar nama ini. Itu adalah sesuatu yang pernah dialami oleh Master Pedang Chuangdang, bagaimana Qin Chen bisa bertahan. Ucap leluhur pedang terkejut, merenung sejenak, tapi kemudian menghela nafas. Karena 6 jalur pedang jalan reinkarnasi terlalu sulit, itu adalah ujian terkuat dari paviliun pedang surgawi, dan yang mulia biasa pasti akan mati. Bagaimana Qin Chen bisa melewatinya? Jika itu adalah orang biasa datang ke sini, dia akan mati, tetapi Qin Chen, mungkin tidak, apakah kamu lupa identitasnya? Kata mayat patung batu itu. Leluhur pedang terdiam, dia banyak berpikir. Mungkinkah kamu punya cara yang lebih baik? Ucap mayat patung batu itu berkata lagi, putra ini datang ke sini, itu sangat aneh. Jangan lupakan semua perhitungan yang dibuat oleh lelaki tua Tianji pada waktu itu. Putra ini memiliki perintah rahasia, menurut Anda, dia datang ke sini, apakah itu tak disengaja? Mengapa penampilannya menarik leluhur iblis abisal? Mungkin semuanya sudah ditakdirkan. Yukiansu dan yang lainnya tidak dapat memahami apa yang mereka berdua katakan, tetapi mereka tahu bahwa ini mungkin cara hidup Qin Chen. Biarkan aku pergi ke tempat itu. Kata Qin Chen meraung. Dia kesakitan, tubuhnya sepertinya terbakar, darah raja dari klan kegelapan terlalu menakutkan, menyatu dengan tubuhnya, dan membuatnya merasa seperti dia tidak bisa melawan. Darah klan gelap ini terlalu menakutkan, bahkan kekuatan guntur pun tidak bisa dengan mudah memusnahkannya. Bahkan terus berkembang biak di dalam tubuhnya. Jika bukan karena dia memiliki teknik terlarang jiwa surgawi untuk mendukung jiwanya, atau bahwa dia memiliki banyak harta untuk menjaga dirinya sendiri, dia akan jatuh. Tetapi Qin Chen tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan mati, karena pada saat ini dia samar-samar merasakan nafas kematian, dan dia merasakan datangnya kematian. Jika kamu melanjutkan, kamu akan mati. Sao Chen, ucap Yukiansu dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan gugup. Baiklah, ini jalan yang kamu pilih. Kamu hanya bisa pasrah pada takdir. Kata leluhur pedang, tiba-tiba, kekuatan tak terlihat datang dan membungkus Qin Chen. Pada saat yang sama, di dinding batu jurang di belakang leluhur pedang, sebuah lubang gelap muncul. Di dalam lubang, itu gelap gulita dengan nafas reinkarnasi. Membuat semua orang ketakutan. Ji Wuxu dan yang lainnya memiliki perasaan bahwa selama mereka masuk, mereka pasti akan berantakan. Aura pedang melonjak di dalam, dengan makna reinkarnasi, setiap aura pedang dapat menghancurkannya. Memikirkan Qin Chen mengalami siksaan seperti itu, semua orang berubah warna, bisakah ini benar-benar menyelamatkan Qin Chen? 6 jalan pedang reinkarnasi adalah warisan teratas dari paviliun pedang Tongtian kami. Saat kamu memasukinya, kamu dapat diserang oleh 6 jalan aura pedang reinkarnasi, dan kamu dapat memadatkan tulang pedang. Tubuh fisikmu telah diserang sepenuhnya, bahkan jika kamu menguasainya. Kekuatan ras kegelapan tidak dapat menahan pengikisan darah raja, hanya kekuatan tulang pedang yang dapat membentuk kembali tubuhmu dan menahan invasi darah raja. Namun, selama ratusan juta tahun sejak penciptaan paviliun pedang Tongtian,
Ada beberapa orang yang telah memahami aura pedang reinkarnasi, dan beberapa telah menguasai 6 aura pedang. Satu-satunya yang dapat memadatkan 6 tulang pedang adalah leluhur pendiri Paviliun Pedang Tongtian. Jika kamu tidak bisa melakukannya, satu-satunya akhir adalah kematian. Apakah kamu yakin ingin masuk? Ucap leluhur pedang berkata lagi, lalu memperingatkan. Saya yakin, kata Qin Chen. Kehendaknya tidak jelas, karena dia merasa bahwa dia akan jatuh, dan kekuatan kegelapan telah menguasai jiwanya. Baiklah, kamu telah memilih jalan ini. Ucap leluhur pedang. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat menyeret Qin Chen ke dalam gua reinkarnasi yang gelap. Sepotong langit dan bumi ini adalah tanah yang mati dan sepi, dengan hanya kekuatan reinkarnasi yang mengerikan yang melonjak, tanpa ada fluktuasi dalam hidup. Begitu Qin Chen masuk, kekuatan reinkarnasi yang mengerikan melanda, dan kekuatan reinkarnasi ini berubah menjadi energi pedang dan bergabung ke dalam tubuh Qin Chen. 6 jalur pedang reinkarnasi tidak seperti energi pedang biasa, yang langsung memotong daging, tetapi langsung menembus ke dalam tubuh, dan membunuh orang. Qin Chen berlumuran darah dan daging. Pada saat ini, dia diserang oleh darah Raja Kegelapan, dan seluruh tubuhnya hampir membusuk. Namun, setelah memasuki siklus ini, kecepatan dia diserang oleh darah Raja Kegelapan telah banyak melambat. Itu terlihat dengan mata telanjang. Invasi dihentikan untuk sementara waktu. Itu efektif. Ji Wuxu berkata dengan penuh semangat. Begitu suaranya jatuh, Qin Chen memuntahkan seteguk darah. Dia duduk bersila dalam kehampaan, dan seluruh tubuhnya mulai bersinar. Ada darah mendidih dalam gemuruh, sungai dan laut menderu-deru, memekakkan telinga. Gelombang aneh menyebar, mempengaruhi kehampaan di sekitarnya, menyebabkan mereka semua gemetar dengan deru tubuh Qin Chen. Semua orang melihat bahwa daging dan darah di tubuh Qin Chen langsung meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Tubuh itu langsung dimusnahkan, dihancurkan di bawah niat pedang, memperlihatkan tulang dan janggut yang tak terhitung jumlahnya.